Jadi mama sudah pergi. Ya, mama ini tunggu saya. Ini saya punya mertua. Dia sakit, ada anak-anak bilang dia panggil. Tunggu saya. Dia itu menunjukkan bahwa dia mengharapkan saya, tapi ya kondisi COVID ini buat sampai bandara semua ditutup ya, saya tidak bisa ke sana. Saya tinggal di sini, ya sampai berdoa. Ya kita berdoa siang malam, sampai ke gereja pun kita jalan malam berdoa. Tapi Tuhan tidak menghendaki tapi Tuhan tuh pasti menghendaki karena dari lama masa besar tiba di Semarang, bermalam pergi. Itu membuat saya jadi sedih dan terjadi bahwa karena saya datang terus lalu tiba-tiba pergi. Saya kira sudah membawa mama tidak pernah, tapi ya bawa mama dalam keadaan kaku. Ya, itu yang membuat ini dia, saya orang tua di sini. Yes. Masalah apa yang kamu bicara itu urusan saya sebagai orang tua. Bukan masalah kamu saling menjelekan bermusuhan. Tadi anak laki-laki sudah sebagai orang budaya, sebagai adat kita tetap menghargai itu. Minta maaf Bapak kursi duduk, Bapak udah perlu duduk loh. Bapak pati duduk. Bapak pati duduk. Saya tidak langsung bawa mama ke sini karena dikasih juga mama juga terlibat. Saya juga dikatakan. Ya cuma ya beberapa partai ada sini ya saya sudah bangun ikut melayani sudah tidak saya ada bangun jemaat jadi saya hanya ikut sembahyang di sini kegiatan di jemaat tapi jemaat ya saya sendiri ya Tuhan kasih hikmat ya saya sedih karena ketika besar orang dari Pertamina itu sama dengan orang Pertamina kita kan semua gajinya pas semua baik tuh. Saya kasih tahu mama orang di Kaliminyak itu doang sembahyang di Laharoi. Masalah di orang Laharoi sana. Di Bukaresti rasa minder karena penampilan Pertamina kan beda. Sudah lama. Ketika pensiun sudah muncul supaya orang di bawah jemaat. Mengambilan. Itu dari bapak saja. Bapak saja orang bapak itu ya ikut. Bapak kerja apa saya. Jadi begitu, jadi hati ini bicara banyak mulut mengkosong di sini. Mama ini jasa besar. Saya mau tinggal di Pertamina. Bapak bilang itu bapak yang kerja kalau tinggal aja. Ya, saya datang di Mata Siri, kemudian tinggal di Kaliminyak di dua visi. Bagaimana punya jemaat mandiri dan bagaimana punya kampung definitif. Puji Tuhan. Itu kita menasta pos pelayan dari 97 itu. 2001 dilatih dari jemaat mandiri. Sidang klasis ke-9 di 12 gereja disahkan dari jemaat mandiri diaspora pas pelayanan ini. Ya, saya bersyukur karena mama punya niat besar kecewa untuk tinggalkan Pertamina. Dan kita berusaha tahun 2003 pelantikan kepala kampung pertama Bapak Simsona 2003. 2012 kemarin anak Ferry masuk disahkan distrik ini. Puji Tuhan. Yes. Hadir Bapak, saya kepada Tuhan. Kalau saya mati batu dah buat ini, kalau mau bangun dia baru batu dia. Tempat yang itu dong. Tinggal Pertamina untuk membangun. Tapi ya, saya bersyukur Tuhan juga ada. Saya bilang Tuhan mau menderita, tapi ya kita sudah berbuat juga untuk Tuhan. Apa ya Tuhan hidup untuk melayani, untuk kasih. Lama saya kan piara anak-anak yang tidak orang tua banyak di rumah piara. Ya sampai sekarang lain sana bicara sama Roka tadi sana. Bicara apa? Mama 3 bulan sini tidak muncul sini. Saya kasih 3 bulan di rumah sini tidak ada datang, anak-anak yang piara orang itu. Ya, saya lihat Mary ada menang sering, Mary itu hilang dari rumah lagi. Sampai berapa tahun selesai kuliah sekarang. Itu anak-anak yang tinggal di rumah mengurus semua. Besar ada mama sekarang dia kerja banyak, jadi yang orang tinggal di rumah, mama suruh-suruh orang, tidak. Mama orangnya bersih. Jadi biasa suruh kerja, sapu ini, cuci ini. Kalau mama tidak mau lihat kotor. Itu biasa suruh anak-anak perempuan kerja belum dan sana tuh dibangun itu kerja banyak.
Ya, akhirnya saya bangun rumah situ itu tidak boleh sampai lantai 3. Makanya supaya anak-anak kelas orang bisa tinggal di rumah. Tapi dong anggap bahwa mama suruh-suruh jadi ya tidak mau tinggal di rumah tidak apa-apa. Tapi kita punya baik. Dan mama sudah pergi. Ya, sekarang semua orang bicara. Tapi waktu itu mama di sini tidak ada yang datang lihat mama. Mama sakit ya ada. Anak perempuan yang urus saya urus mama tapi dianggap tidak baik. Ya, pikiran secara negatif, tidak pikiran positif. Ya, karena mau pergi dan saya tinggal di sini, siapa yang mau masak bisa makan nanti. Kalau besar pengen di jalan bisa makan. Bisa urus saya lagi. Saya kasih kalian laki-laki berapa sih punya harta saya bayar. Karena budaya itu. Masih tidak pernah muncul ini buat urus saya. Mereka saya tidak pernah muncul yang bayar berapa harta tidak muncul saya. Nah, sekarang datang beribut banyak yang rumah kos, malu kita orang tua sini. Jadi saya sangat kesal dengan cara yang tidak baik dibuat sini. Saya bantuan cinta saya tiba pada pergi berusaha dengan kamu. Ya, tadi sini saya bilang bantuan, saya bantuan cantik, saya bantuan tidak kasih kado. Kamu tidak tahu saya desa bantuan punya urusan dalam rumah. Jadi saya harap saya mulut besar-besar itu saya tidak mau lihat itu. Dan ternyata tidak berpakai itu untuk melayani ibadah di gereja lagi. Yang biasa khotbah sama macam pendeta jangan bicara di gereja lagi. Saya harapkan itu untuk juga jadi sekedar untuk Bapak Ibu tahu. Saya tadi dengan mama bicara lah tidak apa bisa apa kerja atau tinggalkan Pertamina atau bangun jemaat di masyarakat di bawah. Bikin jemaat, bikin kampung dan semua terjadi. Karena mau pergi, saya pagi telepon ke kepala kampung 3 tuh. Mama tiba, kamu tahu jawab urus konsum sampai itu, tamu datang untuk lahir di bawah. Kamu Noel, malah ada baros, tanggung jawab urus konsum sampai para ibadah syukur duga. Karena bapak dan mama di sini, semua terjadi sekali menikmati, memakan, berbicara semua banyak, dan menghargai kita orang tua, ya, dan menikmati semua. Kalau Noel, saya teban itu maksudnya supaya jemaat itu jangan ditutup. Teban itu 30 juta, teban hutan itu. Sekarang jadi kampung untuk Kampung Noel. Karena saya tahu Kompleks Pertamina itu punya Pertamina, tapi kampung satu punya pemerintahan juga. Saya teban itu, uang saya pribadi, tebang dia. Nah, sekarang jemaat sudah mulai bangun rumah Kampung Noel sudah lengkap. Ya, kalau sudah tidak ada orang, masih ada yang tinggal di luar Kompleks Pertamina. Ya, itu kan saya di mama. Jadi Bapak tidak bicara uang. Jadi selalu sama-sama jalan. Anak-anak banyak kita biar mereka ya ibu guru TK sekarang di atas, nanti besok kita mama ini mendampingi dia tinggal di atas. Itu dia anak yang kita urus dari orang tua asuh. Dari SMP sampai dia selesai kuliah. Tinggal sama bapak yang pergi duluan karena mau menyusul. Jadi anak itu yang sangat mengerti, selalu dengar menghargai bapak dan mama. Tapi lain yang banyak di rumah tadi datang sana saya bisa marah. Mama 13 kira datang bicara banyak kabar sini, tidak muncul sakit di sini. Jadi saya harapkan anak-anak yang mama urus mereka tak mengerti itu, malam ini tidur di sini dengan mama. Saya tadi malam mama ini bawa di rumah duka itu tidak ada orang, tapi tidak saya tidak jaga mereka di dalam rumah duka ini di Jawa sana di Semarang itu. Akhirnya udah mama capek pula tidak, mama ini tidak, saya harus temani mama di sini. Biar saya capek saya dulu jaga itu. Ada olok mesra ya anak lamor juga. Ya, waktu itu mama juga hadir untuk dia nikah di sana itu. Dia bilang karena saya pulang itu pas saya kembali temani papa untuk jaga mama. Ya puji Tuhan, jangan sampai pagi jam 5 terus tim itu datang untuk antar mama ke bandara. Ya rombongan yang ngurus ke rumah duka itu. Jadi dia sampaikan terima kasih untuk jemaat kasih ketua jemaat dengan semua pengurus PMJ yang hadir antar mama sampai ke sini. Ya, saya kondisi yang jadi kalau dia sekolah tidak bagi bapak, saya orang kasih juga ada terima saya. Ya karena anak kecil yang sini yang berlahir ini bicara terlalu banyak di malu bapak di sini. Saya juga punya terima kasih ada yang bisa presiden untuk bapak Muhammad di sana. Ya, jadi saya sampaikan untuk bapak ibu dan terima kasih untuk terima kasih dan saya tadi mohon maaf saya tahan mama di
kasih harus tahu Jumat kasih harus melayani mama juga doa dari bagian dari Jumat kasih. Makasih dari pendeta dengan Jumat hadir dan tadi malam ibadah penguatan dari diaspora, dari Bapak dengan diaspora. Malam pertama dari Jumat kasih layani penguatan. Terima kasih memberkati. Memang ya mama pendeta ini kan saya tahu pasti dia anak kecil, anak Merabuan. Atau Menteri Rumbiakan kan Merabuan kan ibu. Saya punya kakak juga Rumbiakan. Rumah itu Merabuan tuh main-main bola kecil itu. Jadi mama pendeta ini kan pendeta Rumbiak dulu itu Bapak Menteri Rumbiak ya punya anak. Saya juga kecil di Merabuan, Bapak Menteri Rumbiak. Budaya apapun saya tanggung jawab. Untuk saya enggak. Betulan dari budaya kita ya anak mama ini diperankan orang Muhammad lagi. Budaya kita harus baik orang Muhammad lagi. Ya, betul anak Kalten ada, ya, dia punya saudara ini. Dari sisi budaya, jadi masyarakat mendengar ini, mama ini orang Muhammad, semua tahu tuh, semua besok bayar ke orang Muhammad. Jadi itu aja. Kalau bayar ke orang Indonesia itu urusan bapak nanti kalau yang bicara. Kalau bayar ke orang Muhammad, semua selesaikan dengan orang Muhammad nanti ya. Dengar kan? Mama ini mama orang Muhammad. Semua warga jemaat 3 kampus sampai ke Lamoro raya dia turun bayar mama ke seorang umat. Dia sampaikan untuk dan tahu bapak ini ya bicara budaya dan juga di sini. Kalau yang pernah hadir pengalaman saya waktu itu mana yang 16 saya itu istrinya meninggal tuh di sini tahu tuh. Oka punya bapak itu yang dorkas tadi kain di meja ke makmur sekarang. Mama itu meninggal tuh karena orang menangis sampai orang marah. Terbayar harta. Besok meninggal siapa yang bayar kau ini bicara single. Saya bilang diam, menangis saja. Besok pagi saya berharta. Karena budaya itu semua tahu. Jadi menangisnya single lagi. Menangis saja, besok pagi itu berharta. Ada bayar betulan lagi. Besok pagi saya bayar. Nah jadi saya pasal panak ini. Pergi jalan-jalan apa? Dengar sini. Bicara di lain mama. Jangan dengar doa itu. Bapak terkaget itu. Lagi orang bicara. Ya seperti itu ya. Jadi mama pergi ini, ya kata-kata sindiran, saya baca ini dia cinta saya. Ya. Sampai dia usah tiba, dia pergi. Ingat itu. Tidak usah dengan siapa. Ya. Dan dia tahu. Dia telepon sama anak-anak itu. Yang mama sarap ini, orangnya melayani mama selama sakit itu. Tidak ada yang lain mama di sini. Yang saya berharap tidak ada yang lain mama sakit itu. Yang bicara omong kosong juga, tapi mama sakit tidak datang di sini. Sekarang mama pergi, ya. Bicara di belakang ngomong kosong aja, mulut besar aja gitu. Ya itu saya minta maaf untuk tamu karena saya di sana anak-anak kecil yang mau kosong di sini. Motor saya mau itu aja di rumah lain. Wah, tempat lagi di rumah ada kok. Oh, jenazah motor tempat lain untuk apa? Tempat lagi di rumah. Rumah itu sendiri bangun bukan orang lain bangun badan tidur kan? Tempat rumah ada. Kenapa jenazah motor ada orang lain di rumah? Dia punya lagi, dia mami itu ada saya tidak berumah ada, taruh jenazah di rumah. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada anak-anak, saya pasang tenda di muka rumah ya. Kemudian masyarakat yang pasang tenda di sini, ini mama punya rumah, harus pasang tenda di sini. Itu saya terima kasih untuk semua anak-anak pemuda, bapak ibu, yang bantu. Ya bagaimana, ibu sudah siap untuk lain mama 3 hari, sampai hari Kamis ya, mama. Ibadah syukuran terakhir itu ibu 3 kampung ya punya urusan tanggung jawab itu. Saya harapkan itu ya, yang lain ada di ya, pos saya kayu beda tinggal di pos atau akhir orang ya, dia bawa untuk acara sampai selesai ya, jadi itu yang saya sampaikan sebagai orang tua rasa hati sebagai ya, anak adat orang tua di sini yang buat ini baru anak kesini dan dikimal bapak di jalan-jalan. Nah, itu yang saya sangat malu dengan Tuhan yang lihat anak-anak kurang ajar itu. Anggap saya seperti anak jalanan saja. Ya, itu sampaikan sesuai dengan hati nurani saya sangat merasa tidak puas dengan anak Kalten. Ya, nanti kita antar aku saudara ini punya budaya itu akan selesaikan. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf untuk Bapak Pendeta. Angkat tangan, kemarin 3 pendeta angkat tangan seperti saya ingat. Mama Kabes, Mama Ibu Pendeta Pamprasan, marhum. Bapak Binur 3 angkat.
misalkan jemaat ini, jemaatnya kecil tapi jadi titik tolak untuk Campur Raya ini. Ya, sampai anak tadi dua ya, anak Mihal ada, Edit, ya anak-anak dua itu ya, Arisin ada itu punya kakak dua ada. Kedua aktor itu semua. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu sudah datang sini, hadir untuk mama tiba tapi hari mau berjumpa di sini karena cairan itu terlalu banyak, sebarannya besar, sehingga tetesnya keluar pembuluh-pembuluh darah lewat barang-barang badan yang kain basah. Tapi tidak pori-pori ya, tapi mama mudah-mudahan tidak. Mama harus bertahan sampai hari kami bertemu lepas mama. Ya, maksud saya, mama harus tinggal di sini di Balau supaya biar saya lega, bapak tinggal di sini dulu. Nah, warga jemaat ikut bertanggung jawab ya. Tadi Maristi, diaspora, sama-sama lihat mama di sini dulu. Ya itu sampai aja, saya mohon maaf saya bicara ulang, rasa juga ada rasa ya, jengkel atas hal-hal yang manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab buat dalam kampung itu. Itu sampaikan, tidak ada yang datang sini, saya ini makasih banyak bicara itu saya kesempatan. Saya yang terus kerja, kasih kerja jadi Pertamina baru mulut banyak di sini. Ya itu saya bicara karena itu Tuhan mau kasih ya kekuatan, kasih hikmat sehingga saya bisa ciptakan kerja yang itu yang tadi kita bisa punya keluarga itu. Ya mudah-mudahan habis kerja semua masyarakat kalau mau tahu masalah apa bicara mengerti persoalannya dan tidak ada jalan bikin malu-malu karena kesini di jalan-jalan di sini. Ngomong seperti anak kecil yang buat masalah di sini. Ya terima kasih untuk semua dan dari di Mama Kada juga datang dari Jemaat Rut kan? Kamu kan dari Jemaat Rut ya. Baru saya datang pihak baru datang, terima kasih Bapak Pati dengan Pastor datang. Saya bicara ulang-ulang, saya mohon maaf untuk Bapak Ibu. Ibu sudah siap kan? Ibu sudah siap untuk yang tamu ini minum ke jalan, ya dilayani supaya apa bicara sesuai dengan hati nurani sebagai orang tua yang ada sini yang saya rasa emosional saya karena anak-anak kecil di sini berteriak di jalan macam anak kecil yang membawa barang tidak jelas ke sini buat bikin kacau sini. Ya itu saya sampaikan. Terima kasih Tuhan berkati kita semua dan Mama Rumbiak dengan betul-betul nanti tanggal hari Kamis ya. Kesempatan ya kita acara pelepasan di bawah. Pendeta Yesus Sahut ada sini, ya, anak Kris ada. Terima kasih anak Kris sudah bantu. Bapak Bupati sudah banyak. Mama saya ini semua uluran tangan banyak untuk berangkat mama dari Semarang datang. Anak Mambero pada, ya semua itu ya, kita hitung-hitung 80 tapi ya uang semua dari bantuan dari kirim masih itu sampai 100 juta lagi. Ya, puji Tuhan mau bisa tiba di sini. Biar rumah sakit bisa terbayar semua. Ya dokter waktu itu ya mama kan dirawat oleh rumah sakit biaya jam BPJS kesehatan. Jadi lain mama kan takut kan suruh dirujukan pindah ke rumah sakit Karyadi tapi saya bilang ya tanya dulu rumahnya apa baru mama pindah masalahnya apa. Ya baru rupanya masalah biaya rumah sakit karena dengan jam sostek jadi kita bisa bayar semua. Dia bilang ya bayar ya satu hari berapa ya Tuhan bayar kok. Ya puji Tuhan biar 30 berapa 1 juta ya kemarin dibayar semua lunas dengan banyak dikirim dari semua pihak yang bantu. Saya bersyukur semua utang cerai ada mantu yang teruang bukan semua lunas semua ya di rumah duka yang 1 malam berapa dengan pesawat sampai semua itu semua terbayar hampir 80 juta itu semua terbayar. Jemaah bisa tiba di sini. Saya bersyukur dan terima kasih untuk semua pihak ya, dari keluarga ya yang bantu Pak Bupati, Tomboya, keluarga ya Pemahu yang bantu kita, jemaat diaspora sendiri ya, semua yang saya lupa sebut tapi Tuhan tahu ya, semua yang mengulurkan tangan untuk upayakan saya mampu bertiba di Sorong ini kita langsung telepon. Segera saya sampaikan, mohon maaf karena bicara agak lambat mengulangi anak tadi saya bicara tapi ya sebagai orang tua rasa
Ya pasti tidak dihargai, harus bicara karena anak-anak sini nggak apa-apa, cuma anak kecil sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat siang semua. Mungkin Anda silakan. Ya Bapak Ibu, saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Momot itu suara hati dari orang tua kepada anak-anak. Tidak, namanya kalau orang tua marah tuh kan berarti pukul rata. Iya toh? Jadi kita terima saja. Dan kita tahu yang terbaik sebagai anak untuk orang tua itu seperti apa. Saya percaya kita semua sudah dewasa, bukan saja usia, tapi kita juga dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, tetap kita semua ada dalam kesehatan. Kita lakukan terbaik sampai jenazah mama ini dimakamkan dengan baik. Selanjutnya itu nanti urusan belakang. Yang penting kita percaya semuanya akan berjalan dengan baik supaya semua orang yang hadir di tempat ini mengikuti ibadah sampai selesai semua pulang dengan damai sejahtera. Iya, saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Dan katanya sudah ada kode dari belakang, garis belakang sudah siap. Untuk Bapak Ibu silakan menikmati apa yang telah disiapkan dari kehidupan keluarga, khususnya dari kampung yang mereka sudah bagi untuk persiapan makan. Nah, oleh karena itu sebelum kita menikmati berkat Tuhan berupa makanan minuman ini, saya berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Mercy Kabis untuk membawa kita dalam doa makan. Bapak, sebelum kami berdoa, saya mau sampaikan bahwa keluarga Momot Asia adalah perut dari kami para pelayan. Kami melayani di wilayah Kelamono sampai di SP sana. Kami lapar, kami tahu ada mama. Siangkah, malamkah, tengah malam, ada mama. Dan saya memang merasa kehilangan sebagai seorang pernah kenal mama. Bapak dan mama orang yang sangat ramah, penuh kasih untuk kami. Tidak pernah mama dan bapak bilang tidak ada tempat tidur bagi kalian. Semua disiapkan untuk kami. Dan itu saya kemarin ketemu Ibu Pendeta Desi di Saga, saya bilang, kami punya perut sudah hilang karena mama adalah segalanya untuk kami, khusus para pelayan yang melayani, bukan saja di jemaat diaspora. Pokoknya kalau kami lewat ke Kelamono atau pelayanan ke arah sana, tidak pernah takut sampai di wilayah sini, sehingga minum teh panas dulu, baru kami lanjut. Kami bangga punya jemaat yang sangat peduli dengan pekerjaan Tuhan ini. Mungkin karena kami sudah pisah klasis, jadi saya tidak muncul-muncul di sini. Saya punya sasaran pelayanan sejak 2000, wilayah saya di sini. Jadi di sini tidak asing untuk saya. Mari kita berdoa. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberi pembelajaran yang sungguh indah bagi Jul, Mama Tesya Momot yang baru. Kami betul kehilangan orang tua kami, tapi keluarga besar Momot Tesya dan mereka siapkan itu untuk kami nikmati. Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan punya kasih yang sungguh besar. Dengan kuasa-Mu Tuhan hiburkan mereka senantiasa. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin.
yang terkasih di dalam kasih Kristus, di mana Tuhan boleh menuntun Bapak Ibu dalam perjalanan sehingga boleh tiba di kediaman keluarga SP Momot dengan selamat. Oleh dan sebab itu kita akan masuk dalam ibadah pemakaman. Bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bahkan penghiburan bagi kita di saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan berkata, "Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga lagi." Itu berarti manusia hidup di dunia hanya sementara saja, dan kita percaya Allah telah menyediakan tempat yang kekal bagi kita manusia di surga. Mari kita saat ini ada dalam ibadah pelepasan jenazah almarhumah mama, istri, nenek, kakak, adik, saudara Yohana Tesia Momot. Kita percaya
Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kita akan memampukan dan memberi kekuatan bagi keluarga Bapak SP Momot bersama dengan anak-anak. Ibadah pelepasan jenazah almarhumah Johana Tesia Momot sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan dan yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama dari pemerintah Kabupaten Sorong, yang kedua mewakili PHMJ GKI Diaspora Manado, dan yang ketiga adalah dari akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu pembacaan riwayat hidup oleh almarhum akan dibawa oleh Ibu Johana Kamesra. Waktu dan tempat kami sediakan. Shalom, selamat siang. Izinkanlah kami membacakan riwayat hidup almarhum. Nama Johana Tesia, tempat dan tanggal lahir Sorong 13 Juni tahun 1955. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Kampung Maladu, Distrik Klasafet. Almarhumah Ibu Johana Tesia merupakan anak dari pasangan suami istri almarhum Bartis Tesia dan almarhumah Rosina Momot. Almarhumah adalah anak ketiga dari 10 orang bersaudara. Sebagai berikut: 1. Dr. Andes Yan Tesia. 2. Satvina Tesia SPD. 3. Almarhumah Johana Tesia. 4. Sadrak Sefnat Tesia Sarjana Ekonomi. 5. Carolina Tesia Sarjana Ilmu Pemerintahan. 6. Martinus Tesia Sarjana Ekonomi. 7. Daniel Tesia Sarjana Ekonomi. 8. Octavinus Yunus Tesia. 9. Ferdinanda Tesia almarhum. 10. Ishak Christian Tesia. Riwayat pendidikan. Almarhumah menyelesaikan sekolah pada Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen Klamono tahun 1968. Melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama YPPK Don Bosco Sorong. Lulus pada tahun 1971. Melanjutkan ke SMEA Sorong dan lulus pada tahun 1975. Riwayat pernikahan. Almarhumah melangsungkan perkawinan secara catatan sipil dengan Bapak Spenyer Momot tahun 1977 di Wanurian, Kecamatan Baraur, dan nikah gereja pada tahun 1979 di Gereja Ekaristia Klamono. Melalui pernikahan tersebut, almarhumah dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. Juliana Tesia Sarjana Pendidikan sebagai anak angkat, tetapi bapak dan mama sudah mengangkat sebagai anak. 2. Aristarkus Momot Sarjana Teknik. 3. Femi Katerina Momot Sarjana Ilmu Pemerintahan. Dan 4. Rain Momot Sarjana Teknik. Pekerjaan. A. Almarhumah di perusahaan sebagai komisaris perusahaan terbatas atau PT Nomro Jaya. B. Bidan sosial sebagai ketua Posyandu Pertamina Klamono yang pertama. C.
di organisasi gereja sebagai Majelis Jemaat Diaspora Maladu periode 2001 sampai dengan 2006. Jabatan sebagai Sekretaris Jemaat. Dalam keseharian mendampingi suami dalam segala aktivitas perusahaan, politik, sosial, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Riwayat kesakitan. Almarhumah Ibu Johanna Tesia mengalami masalah kesehatan yang dimulai dengan keluhan gatal di beberapa bagian tubuh pada bulan Desember tahun 2019. Kemudian pada bulan Januari tahun 2020, almarhumah jatuh sakit sehingga pada tanggal 13 Maret 2020 dirujuk ke Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang yang diantar oleh suami tercinta, Bapak Spenyer Momot. Setelah mendapatkan perawatan sampai dengan tanggal 18 Maret tahun 2020, kondisi almarhumah membaik dan boleh pulang, serta melakukan rawat jalan dan perawatan di rumah. Pada tanggal 28 Maret 2020, karena beberapa urusan pekerjaan dan pembangunan gereja, suami tercinta almarhumah, Bapak Spenyer Momot, harus kembali ke Sorong untuk menghindari lockdown karena pandemi COVID-19. Selama di Semarang, almarhumah sangat membutuhkan dukungan moral dan pendampingan dari keluarga terdekat. Tapi karena kondisi lockdown, suami dan anak tertua tidak dapat mendampingi almarhumah selama perawatan. Pada tanggal 13 Maret tahun 2020, almarhumah dibawa ke rumah sakit karena lemas dan tidak bisa berdiri, serta merasa jantung berdebar. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang, almarhumah dinyatakan menderita komplikasi pada jantung stadium 4 dan juga diidentifikasi adanya penimbunan cairan di paru berdasarkan hasil pemeriksaan fototoraks. Pada tanggal 25 Mei tahun 2020, almarhumah dinyatakan boleh pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan menggunakan kursi roda. Selama di rumah, kebutuhan almarhumah harus dibantu karena tidak bisa melakukan sendiri, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Pada tanggal 1 Juni 2020, almarhumah mengalami peningkatan suhu tubuh 40 derajat Celcius selama 3 hari berturut-turut, walaupun telah diberikan obat penurun panas atau obat Sanmol. Sehingga almarhumah dibawa kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, dicurigai adanya infeksi pada paru dan juga komplikasi pada jantung dan ginjal. Dalam kesakitannya, almarhumah selalu menanyakan kapan suami tercinta, Bapak Spenyer Momot, datang dan mendampingi almarhumah dalam perawatan. Tetapi karena kondisi lockdown, suami almarhumah tidak bisa datang ke Semarang. Pada tanggal 10 Juni tahun 2020, kondisi almarhumah mulai membaik dan boleh pulang, tetapi perawatan yang diberikan di rumah harus menggunakan oksigen karena kerja jantung menurun. Selama perawatan di rumah, semua kebutuhan almarhumah harus dibantu karena tidak dapat melakukan sendiri, hanya berbaring di tempat tidur. Pada tanggal 17 Juni tahun 2020 jam 05.00 waktu Indonesia Barat, pada saat almarhumah akan dimandikan di atas tempat tidur, didapati almarhumah mengalami penurunan kesadaran, nadi melemah,
tekanan darah menurun, nilai saturasi oksigen hanya 65%, dan suhu tubuh meningkat 39 derajat Celcius. Kemudian, keluarga memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit dengan memanggil ambulans ke rumah karena kondisi almarhumah yang tidak bisa lepas dari oksigen yang terpasang. Selanjutnya, almarhumah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Pada tanggal 24 Juni tahun 2020, berdasarkan pertimbangan tim medis Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang, keluarga diberitahu oleh dokter bahwa almarhumah menderita penyakit autoimun yang didukung oleh hasil-hasil pemeriksaan penunjang. Kemudian almarhumah dipindahkan ke ruang ICU karena mengalami penurunan kesadaran dan kondisi yang tidak stabil. Pada tanggal 26 Juni tahun 2020, kondisi almarhumah mulai stabil hingga bisa dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Pada tanggal 27 Juni tahun 2020, suami almarhumah tiba di Semarang pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Pada tanggal 28 Juni tahun 2020, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, almarhumah mengalami penurunan pada tekanan darah dan pernafasan. Dan tim medis meminta keluarga untuk mendampingi almarhumah. Almarhumah Ibu Johanna Tesia menghembuskan nafasnya yang terakhir di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang pada hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 jam 08.40 waktu Indonesia Barat. Almarhumah dibawa ke Sorong pada tanggal 30 Juni tahun 2020 dan selanjutnya ke Klamono dan hari ini siap untuk dimakamkan. Demikianlah pembacaan riwayat hidup singkat almarhumah Johanna Tesia Momot. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat siang. Ya, Bapak Ibu sedang pergabungan yang terkasih dalam kasih Kristus. Demikian pembacaan riwayat hidup dari almarhum Johanna Tesia Momot. Kita akan masuk dalam susunan acara yang berikut, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh pemerintah Kabupaten Sorong, dan saya akan berikan waktu dan kesempatan ini kepada Bapak Bupati kita, Dr. John Kamuru SH MSc. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya sediakan. Sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Pertama-tama saya ajak kita semua untuk kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik, yang terindah, yang terbagus, yang manis dalam hidup kita. Hari ini kita sama-sama ada di rumah duka ini. Orang tua tercinta Mama Johanna Tesia Momot. Kita percaya bahwa hari ini atau pada saat Mama dipanggil Tuhan, Mama Johanna sudah senyum bersama Tuhan di surga. Tinggal bagaimana nilai-nilai hidup, perjuangan hidup, apa yang tadi sudah dibacakan oleh di riwayat hidup yang tadi sudah baca. Betul bersyukur karena dalam hidup ini Mama ini pasti berbuat yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan, selama ini melayani Tuhan, sehingga keputusan Tuhan terbaik, terindah. Kita bayangkan sebelum lockdown, kemudian kembali sebelum akhirnya besoknya itu lockdown,
kemudian berapa saat yang kita tidak bisa bikin apa-apa, itu diblok, semua tidak ada penerbangan. Ini akibat pandemi. Tapi Tuhan, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Tuhan memanggil mama ini kembali ke pangkuannya pada saat yang tepat. Pemerintah, pribadi, betul-betul menyampaikan permohonan maaf, dan tentunya menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terpulangnya mama. Demi kita tidak bisa punya waktu yang cukup, beberapa kali juga sempat berusaha ketemu, saya tidak sempat. Karena situasi seperti ini, putusan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Bagi kita, dan terutama oleh itu adalah bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Pokoknya sudah melakukan yang terbaik dalam pelayanan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidupnya. Hidup ini kita tidak tahu ke depan misteri seperti apa kita, tapi yang terbaik adalah kita harus berbuat yang terbaik. Di gereja kita, dimanapun kita harus melakukan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya akan menyenangkan. Di sedikit ini untuk Bapak Momo tetap kuat. Mama ini sudah pergi, tapi Bapak Momo masih bertanggung jawab untuk anak-anak, cucu-cucu, bertanggung jawab untuk gereja terutama, untuk jemaat, untuk warga Kelamono ini. Ya, kita bertanggung jawab untuk menjalani hidup. Atas saya bersyukur, terima kasih atas satu istilah. Kalau kita mau lihat orang itu semasa hidupnya baik atau tidak, pada saat dia dipanggil Tuhan, kita lihat seperti bahwa mama ini, bapak ini selama hidup melakukan yang terbaik bagi masyarakat dan lingkungannya, terutama bagi jemaatnya. Pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Semoga Tuhan yang mempunyai hidup ini dapat memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan memberkati. Ya, sidang perkabungan yang terkasih dalam kasih Kristus, demikianlah sebutan yang dibawa oleh Bapak Bupati kita, Dr. Joni Kamoro SH MSc. Terima kasih kepada Bapak. Dan kita akan masuk dalam sambutan yang kedua dari PHMJ GKI Diaspora oleh Sekretaris PHMJ GKI Diaspora. Kepada Bapak Penatua Ian Jaya Dovle, waktu dan tempat saya sediakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sambutan dari PHMJ. Sidang perkabungan keluarga besar Momot dan Tesha. Kita sedang kematian setiap orang karena Tuhan kehendak Tuhan atas hidup ini. Terhilang atas terpanggilnya mendahului kita. Dan distrik Klasafe, apa yang diletakkan oleh orang tua kita, Bapak SP Momot bersama istri, kami selama berada di tempat ini, apa yang ditaburkan, apa yang ditanamkan menjadi dasar untuk kita anak-anak, kami tidak akan tinggalkan sana sini. Mari kita akan hilangkan itu dan tinggalkan itu. Mari kita rapatkan barisan dan kami akan menuju kita baik. Karena setiap manusia itu ada tantangan dan rintangan. Rintangan dan tantangan itu membawa kebaikan, bukan membawa keburukan. Tetapi di depan sana ada kebaikannya dan ada sukacitanya. Mungkin itu yang menjadi penyampaian dari kami sebagai PHMJ GKI Diaspora. Saya akan atas nama PHMJ GKI Diaspora mengucapkan terima kasih untuk semua yang partisipasi datang untuk menambah dengan kita untuk menyelesaikan mama terkasih ini dari beberapa hari berturut-turut sampai di hari ini. Kami akan ibadah untuk akan antar mama ke tempat istirahatnya. Mungkin itu yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih untuk kita sekalian. Shalom dan Tuhan memberkati kita sekalian. Waktu saya kembali kepada pengacara. Baik, sambutan kedua yang diwakili oleh PHMJ GKI Diaspora oleh Sekretaris PHMJ Diaspora
yaitu Bapak Penatua Ian Jaya Damkar. Dan kita akan masuk dalam sambutan yang ketiga oleh keluarga yang berduka, oleh anak yang tertua, yaitu Bapak Aris Momot. Waktu dan tempat kami sediakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Bupati, Bapak Dr. John Kamuru. Berikutnya kepada saudara saya, anggota DPR Papua Barat, Saudara Ortiz Sagrim, yang sudah berkenan hadir bersama kami di sini. Yang berikutnya adalah terima kasih banyak kepada Bapak Ibu jemaat sekalian yang sudah berkenan hadir di siang hari ini bersama kami keluarga besar Mama Tesha untuk mengantar Mama terkasih ke beristirahatannya yang terakhir. Kemudian kami juga sampaikan banyak terima kasih untuk beberapa pihak yang telah membantu almarhumah selama pengobatan dan pengiriman jenazah dari Semarang ke Sorong, yaitu Bapak Ngambero Prumake, Bapak Bupati Sorong, Bapak Dr. John Kamuru, keluarga Kambuaya, Dr. Felix Duit, keluarga besar Om Sefna Duit, Jemaat Diaspora Maladuk, keluarga Pak Kris Tupamahu, dan pihak-pihak lain yang saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, dan itu cukup banyak dan sangat membantu kami. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas budi baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih juga kepada jemaat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan masyarakat Klamono, ex mantan tinggal di Klamono, yang telah menjemput almarhumah dari Bandara Deo Sorong tanggal 30, kemudian disemayangkan di Perumnas, kemudian dilanjutkan ke tempat ini di Klamono pada tanggal 30 Juli kemarin sampai hari ini tanggal 2 Juli. Dan juga saudara-saudara kami yang telah menyiapkan tenda, mengatur kursi, menggali liang kubur, dan kepada jemaat Diaspora Maladuk, jemaat Ekaristi Klamono, semua jemaat di lingkungan Klamono Raya, warga Kampung Baros, warga Kampung Maladuk, warga Kampung Klamono Oil, warga Kampung Posa, semua keluarga dari Kampung Orbit di Sorong Selatan, keluarga dari Kampung Nomor di Sorong Selatan, keluarga lain-lain yang dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan tempat-tempat lain yang kami tidak sebutkan. Sama keluarga, kami berterima kasih kepada pemuda dan Bapak Ibu sekalian yang telah menemani kami selama 2 malam. Volkal Group, konsumsi, makan, dan menjaga kebersihan lingkungan sini. Mama yang terakhir selama 2 hari disemayangkan di rumah ini. Dan juga terima kasih banyak terutama kepada konsumsi. Mereka tidak terlihat tapi mereka dibagi di beberapa tempat, di Kakak Sela
seli kontrologi di Mama Alex dan tempat-tempat lain yang saya tidak sebutkan satu-satu. Mereka yang menopang kami dengan jerih telah memasak dan mempersiapkan makanan dan minuman untuk perkabungan kita selama jenazah almarhumah di tempat ini selama 2 hari. Dan kemudian terima kasih juga kepada keluarga besar Baptistesia, Om dan Mama Tua yang telah mengikhlaskan saudara mereka untuk menjadi istri dari bapak saya. Kemudian kenangan almarhumah selama hidup adalah almarhumah meneruskan cita-cita dari PT Baptistesia lewat perkawinan dengan bapak saya. Bapak saya sudah pensiun dini dari Pertamina untuk dengan niat satu niat untuk membangun kampung ini. Jadi waktu itu hanya Tete sendiri, kemudian beberapa saudara kami mungkin cuma 4-5 rumah. Sampai sekarang Bapak dengan bantuan ditopang oleh Mama, mereka bisa melihat kampung ini yang ada sekarang ini. Dari 5 rumah, dari Tete sendiri, sampai sekarang udah menjadi distrik. Artinya memang semua itu dilakukan oleh Bapak. Tapi kalau Bapak tidak nikah dengan Mama, tidak mungkin kita tinggal di sini karena ada Tete di sini. Dan dengan topangan beliau yang luar biasa, semua fasilitas yang ada di tempat ini, mulai dari rumah, kita punya gereja, kita punya jemaat, kita punya sekolah, kita punya 4 kampung, kita punya distrik. Itu semua karena pertama pertolongan Tuhan dan kerja keras Bapak dan Mama dan dibantu oleh masyarakat sekalian. Kenangan yang ditinggalkan Mama adalah setelah beliau meninggal baru banyak di media sosial mereka menceritakan punya kenangan-kenangan dengan Mama adalah murah senyum ya kepada siapa saja. Itulah kesan salah satu kesan. Yang kesan lain adalah kalau saudara-saudara kami dari Sorong Selatan lewat di sini, kesan mereka adalah mau lewat jam berapa saja ke rumah itu pasti ada makanan. Dan dengan senyum yang kasih itu membuat kedamaian dan diharapkan kasih itu membawa kebaikan buat kita semua ya. Dan kebaikan itu dibagi kepada sesama sehingga kita tidak menjadi hal negatif sehingga membawa kedamaian. Kemudian kami juga memohon maaf pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada jemaat apabila selama hidupnya almarhumah punya kesalahan, mohon dimaafkan. Namun apabila ada yang punya hal kebaikan, mohon kebaikan itu dibagi ke orang lain sehingga menjadi berkat buat kita semua. Dan juga secara pribadi dan keluarga, kami juga mohon maaf kepada keluarga besar Om Tete Bartis apabila selama hidupnya dengan kami di keluarga ada hal yang tidak berkenan kami lakukan kepada Mama. Kami mohon dimaafkan. Harapan kami ke depan adalah dengan meninggalnya Mama, semua masalah-masalah yang terjadi di lingkungan ini kita kubur bersama Mama.
kita bangun hidup baru yang lebih baik. Kita mau bangun dari Eden ke Firdaus. Jadi lagu indah sebagai di Eden itu kan indah. Firdaus itu masa depan yang indah. Di tengah-tengah ini yang selama hidup ini kita buang. Jadi kita lihat ke depan yang lebih baik. Jadi kalau punya musuh, maafkanlah musuhmu. Sehingga kita punya hal yang positif, sehingga kita bisa membangun dan meningkatkan kualitas hidup kita yang lebih baik. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, selamat jalan Mama. Selamat beristirahat dengan damai di sisi Bapa di surga. Doa terbaik kami selalu untuk Mama, dan kami akan selalu merindukanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih dalam kasih Kristus, demikianlah sambutan duka dari keluarga besar Momot yang diwakili oleh anak Aris Momot. Dan sambutan yang kedua yaitu dari keluarga duka dari keluarga Bapak Daniel Tesia, sarjana ekonomi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, sambutan duka yang berikut dari keluarga Bapak Daniel Tesia, sarjana ekonomi. Ya, sekali lagi sambutan duka yang kedua kami akan berikan kepada keluarga Bapak Daniel Tesia, sarjana ekonomi, keluarga besar Tesia. Ya, kalau memang tidak ada, kita akan masuk dalam susunan acara yang keempat, yaitu ibadah pelepasan jenazah yang akan dipimpin oleh Pendeta Desi Ellen Tupamahu Sahuat MTH. Kami kita senyum, ceria, tawa, bahagia, selalu tetap, dan perasaan kasih ketulusan dan pengorbanan tak pernah lalai diajarkannya. Banyak pula karya yang telah dipersembahkan, tak sedikit ganas yang telah dikerahkan. Pula keinginan tetesan air mata menjadi penghabisan hidupnya demi hidup insan untuk masa depan umat. Karya cinta dan cinta seumur telah ia hidup. Ke rumah Bapa di surga, istri mama dan nenek terkasih, pujian bersama.
dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sebab itu dalam duka ini kami mau mencari Tuhan dan mengaku. Keluarga, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan mengampuni mereka. Tuhan adalah seseorang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibasmi. Paduan suara keluarga besar Momot untuk membawakan puji-pujian. Di tengah-tengah kedukaan yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tetapi Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Buktinya ketika kita diberikan kesempatan lewat duka ini, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Kita percaya bahwa di mana firman itu ada, maka disitulah Tuhan juga ada. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18, yang menjadi bagian bacaan firman Tuhan bagi kita. 2 Korintus pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Paduan suara Jemaat GKI Diaspora Maladuk dan Jemaat Ekoristi Klamono.
Kami